Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengidentifikasi teks laporan hasil observasi. Nah, tahukah kamu kenapa kamu membaca teks laporan observasi? Nah, biasanya orang baca teks laporan observasi itu untuk mendapatkan informasi dan penjelasan rinci tentang suatu hal. Penjelasan rinci ini biasanya dilihat dari segi keilmuan. Teks laporan hasil observasi biasanya kita temukan pada buku pengetahuan ataupun buku ilmiah yang populer. Dengan membaca teks laporan hasil observasi, kita dapat mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian teks laporan observasi. Teks laporan observasi ini biasanya berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek maupun sebuah situasi, yang setelahnya akan diadakan penelitian dan juga pengamatan. Informasi yang disampaikan biasanya bersifat apa adanya ataupun faktual, yang akan dikelompokkan dan juga dianalisa secara sistematis, sehingga dapat menjelaskan suatu hal secara rinci dan dari sudut pandang keilmuan. Lalu ada juga ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Yang pertama adalah objektif. Teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek ataupun situasi setelah diadakannya penelitian ataupun pengamatan. Informasi yang disampaikan bersifat apa adanya ataupun faktual yang lalu dikelompokkan untuk dianalisis secara sistematis sehingga dapat menjelaskan suatu hal secara terinci dari suatu sudut pandang keilmuan. Yang kedua adalah umum. Teks laporan hasil observasi yang dibuat haruslah bersifat umum dan tidak merugikan pihak-pihak tertentu. Ciri yang ketiga adalah faktual. Teks laporan hasil observasi haruslah bersifat faktual ataupun berdasarkan pada kenyataan di lapangan yang mengandung kebenaran tentang objek yang telah diteliti. Yang terakhir adalah sistematis. Teks laporan hasil observasi yang dibuat haruslah teratur, berurutan, dan sesuai dengan standar yang berlaku dalam penulisan teks observasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa saja tujuan dari membaca teks laporan observasi. Yang pertama adalah mengetahui bagaimana cara mengatasi masalah. Yang kedua, mengetahui pengetahuan tentang teknik ataupun cara-cara terbaru. Dan yang terakhir adalah pengetahuan tentang bagaimana mengambil keputusan yang lebih efektif.